Sedot lemak atau liposuction adalah prosedur bedah untuk menghilangkan lemak tubuh yang tidak diinginkan. Prosedur ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal, tetapi terkadang juga digunakan untuk mengobati penyakit tertentu. Nah, jika Sobat PVC tertarik untuk melakukan liposuction, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui hal-hal yang akan disampaikan Dr. Gwendy Aniko, dokter spesialis bedah saraf berikut ini. Apa itu liposuction? Definisinya jelas, sedot lemak ya. Liposuction, lipo lemak yang disedot. Artinya ada lemak yang di badan kita yang harus dikeluarkan dari badan dengan menggunakan suatu alat. Kapan perlu menjalani liposuction? Liposuction itu biasanya pasien datang dengan keluhan. Jadi sering tuh malah datang dengan keluhan bahwa dia besar, ya saya nggak bisa gendut, ya nggak enak banget nih, badannya overweight atau obese. Nah, padahal tujuan liposuction itu sebenarnya adalah body contouring, artinya tidak semua lemak itu diambil. Ada orang kurus, cuma ada bagian part dari badannya yang harus diambil. Saya banyak tuh model-model datang minta diapain. Saya lihat badannya udah twiggy, kecil semua, tapi bagian perut bagian bawahnya ada yang menonjol. Dan itu tidak bisa dihilangkan mungkin dengan beberapa cara yang sudah dikerjakan, atau ada malah daerah panggul. Jadi memang tidak semua orang datang dengan obes kemudian kita ladenin untuk sedot lemaknya. Apa yang perlu diketahui sebelum menjalani liposuction? Tentu yang pasti setiap mau operasi itu kita pasti menerangkan risiko-risiko yang terjadi. Risiko yang terjadi yang paling sederhana adalah irregular dari kulit, artinya lemak yang dibuang itu mungkin tidak rata ya, karena kita menggunakan kanul. Kemudian nanti setelah 3 bulan sampai 6 bulan itu kelihatan tuh. Kalau kita raba kok masih gerinjil-gerinjil ya. Nah, kemudian yang immediate itu pasti bengkak dulu. Ya, bengkak, kemudian menjadi memar ya. Kemudian yang risiko yang kita paling takutkan sebenarnya adalah adanya emboli. Emboli itu terjadi kenapa? Karena ada masuk jarum yang kita masukkan ke dalam, kemudian ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini kita bisa masuk, fat-fat tadi itu masuk ke pembuluh darah yang terbuka dan tidak sengaja. Tetapi kasusnya di Indonesia saya belum dapat laporan ya. Di luar negeri ada, makanya dilaporkan di salah satunya yang ditakutkan emboli. Kalau emboli itu tidak cepat diatasin, maka berisiko terhadap kemungkinan kematian. Apa yang harus dilakukan sebelum liposuction? Biasanya kalau sebelum menjalani liposuction biasanya kita tanyakan dulu tujuannya apa sih. Kalau tujuannya dari awal adalah untuk mengurangi berat badan, maka dia datang ke tempat yang salah. Karena tujuannya adalah body contouring, memperbaiki bentuk badannya sehingga bentuk badannya ideal. Gemuk boleh, bukannya nggak boleh, tapi bentuk badannya seimbang. Jadi badannya, pinggangnya ada, kemudian panggulnya ada, kakinya juga bagus dilihat dengan kalau dia tidak menggunakan celana panjang misalnya. Nah, tentu persiapan-persiapannya seperti itu ya. Jadi persiapan pertama adalah persiapan bahwa dia tahu apa yang mau dikerjakan. Kemudian nanti tentu yang kita lakukan adalah pemeriksaan laboratorium. Apa yang kita takutkan? Ya misalnya ada gula darah yang tinggi. Kalau gula darah tinggi kan ada risiko. Atau kan ada penyakit-penyakit lain yang kita waspada. Jadi memang kalau liposuction itu hampir 90% itu biasanya adalah dilakukan dengan pembiusan umum. Jadi kalau pembiusan umum tentu akan ada cek-cek yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan. Bagaimana proses liposuction? Prosedur liposuction itu kan kita memasukkan cairan dulu ya. Masukkan cairan dengan membuat sayatan kecil itu di badan kita di beberapa titik.
Karena cairan ini akan dimasukkan, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam nanti kita mau melipo ya. Jadi ada cairan yang untuk menghilangkan rasa sakit, kemudian untuk mencegah jangan semua timbul perdarahan. Sehingga kalau waktu disedot, itu yang kesedot itu sebenarnya murni pure dari lemak. Nah, sayatan itu adalah berdasarkan desain dulu. Nah, setelah kita desain, kita tentukan daerah mana yang kita mau ambil. Kita buat sayatan kecil, kita masukkan kanul. Nah, kanul ini adalah seperti jarum suntik sebenarnya. Jarum suntik di mana dia mengisi cairan itu digembungin dulu, diisi, kemudian nanti disedot dengan mesin. Nah, mesin penyedot itu ada kanul lagi. Kanul yang bentuknya mungkin ukurannya ada yang 2 mili, ada yang 3 mili. Kemudian sesuai dengan experience-nya dari dokternya. Dokternya mau menggunakan kanul yang tipikal, ada yang Mercedes namanya, ada yang cuma 1 lubang doang, ada yang 3 lubang atau multiple lubang. Sehingga dengan alat itu dia akan bisa menyedot lemak yang ada di badan. Dan kadang-kadang ada bantuan dengan alat-alat lain yang sekarang itu bisa kita menggunakan macro air, kita bisa menggunakan phaser, kita bisa menggunakan lipolisis dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan setelah liposuction? Jadi setelah liposuction itu sebenarnya yang paling penting itu adalah begitu lemaknya dibuang, itu kan artinya ada jarak antara kulit dan bagian di bawahnya. Lemak itu sendiri kan kayak ini lapisannya, ya. Kalau 2 jari ini hilang, ya, setelah hilang berarti kan antara kulit dengan lemak yang di bawah itu kosong. Nah, untuk supaya dia bisa menekan ke bawah dan rata, maka kita pakai kompres. Kompres itu ada tekanan, kompresor. Jadi kita pakai balut tekan, apakah itu bentuknya bentuk tekan yang bisa dalam bentuk bahan yang sudah jadi atau kita bisa balut yang biasa. Tapi yang paling bagus adalah yang balut tekan itu dengan menggunakan bahan yang sudah jadi. Karena bahan jadi itu dia akan memberikan tekanan merata ke seluruh lingkaran. Jadi kulit yang jaraknya tadi dengan lemak di bawahnya akan ditekan lama. Dan itu kalau bisa dipertahankan selama paling bagus itu kita 3 bulan. Dan biasanya ukuran pun berubah. Yang tadinya XL, begitu di liposuction kita pasti kurangnya menjadi M, ya. Kemudian nanti setelah lama mungkin bisa menjadi S karena kan dia akan menyusut terus. Karena seminggu pertama, 2 minggu, 3 minggu pertama sepertinya seolah-olah berat badan nggak berkurang, ya, karena memang masih bengkak. Komplikasi apa yang bisa terjadi? Lipo yang tersering itu biasanya daerah perut, ya, karena orang merasa kalau dia pakai baju, kesulitannya pakai baju perutnya. Kalau dia beli celana, kesulitannya adalah pinggangnya. Karena bisa aja pinggangnya berada di bawah, ya. Karena ukuran pinggang seharusnya dengan berat badannya yang kakinya yang kecil misalnya, tapi perutnya besar, maka harusnya ukurannya 26, ada 27 atau 28, tapi karena perutnya besar, maka dia akan menggunakan celana yang 30-an, 32, sehingga nanti nggak seimbang gitu. Tapi memang desain celana sekarang kan ada agak rada beda ya. Dulu kita pakai yang kecil, slim, sekarang malah lagi trennya adalah yang lebar. Nah, jadi perut yang pertama, kemudian tentu pinggang, ya. Kemudian adalah daerah sisi panggul. Nah, berikutnya adalah paha. Kemudian yang biasa sering jadi keluhan adalah bagian punggung. Ada lipatan BH di sini nih. Jadi kalau orangnya kurus tetapi di sininya ada, dia akan mengeluhkan itu. Ini dok kok ada di sini. Atau di armpit. Di armpit ini kadang-kadang kalau dia tangannya begini, maka dia akan menonjol keluar. Karena dia memang suka pakaian yang ketat akan kelihatan. Nah, kemudian bagian yang lain yang biasanya juga kita kerjakan yaitu bagian inner thigh, ya, bagian paha, bagian dalam ini. Karena kalau pakai bagian dalam ini itu biasanya tebel. Jadi kita harus proporsional. Tujuannya proporsional. Dan mungkin banyak juga yang mengeluhkan untuk lengan. Jadi lengan itu kayak tukang pukul. Jadi kalau begitu dia mengapit sesuatu, ininya gendut. Karena tidak seimbang. Padahal badan yang lainnya kecil,
tidak seimbang. Nah, ada juga yang memang secara keseluruhan memang harus total harus disedot. Kalau nggak bakal bisa mendapat apa yang dia mau. Sekian pembahasan mengenai liposuction hari ini. Saya Dr. Gwendy Aniko, SPP RE, konsultan bedah mikro. Sampai jumpa di pembahasan topik yang lain.